Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Negeri 1 Mas Ubud. Kembali lagi bersama saya Ibu Putri Widiastrini. Kita belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi peluang, dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama nanti Anda memahami tentang permutasi siklis, yang kedua bisa menghitung permutasi dengan unsur yang sama, dan yang ketiga bisa menentukan nilai peluang suatu kejadian, dan yang terakhir nanti Anda bisa menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Sebelum kita lanjutkan materi, ada baiknya kita ingat kembali pada materi minggu lalu, yaitu tentang permutasi, di mana permutasi itu didefinisikan sebagai pengambilan R unsur dari N unsur tersedia dengan memperhatikan urutan. Untuk menghitung permutasi NR atau bentuknya bisa jadi PNR, itu saya ingatkan kembali, dia N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Nah, ada kondisi di mana N sama dengan R. Gimana cara menghitung kita? Maka bentuk, ini pada kondisi N sama dengan R ya, maka bentuk PNR, R-nya akan berganti menjadi N, maka sama dengan PNN. Nah, kalau kita bawa ke rumus ini dia, R-nya ini diganti N, maka akan jadi N faktorial per N dikurangi N faktorial. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang N dikurangi N hasilnya 0, maka bentuk PNN akan jadi N faktorial per 0 faktorial. Di awal, di faktorial kita sudah definisikan 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1, betul. Sehingga N faktorial dibagi 1 hasilnya sama dengan N. Maka PNN itu hasilnya sama dengan N faktorial. Pada kondisi seperti apa atau peristiwa seperti apa kita mengerjakan PNN menghasilkan N faktorial? Saya perjelas dengan contoh kondisinya. Tentukan berapa cara 3 orang duduk pada sebuah kursi yang sejajar. Artinya nanti disediakan kursi berjajar sebanyak 3, terus 3 orang mau duduk di kursi itu. Gitu. Bagaimana kemungkinan posisi mereka bertiga itu duduk? Nah, maka di sini dikatakan N-nya 3, R-nya 3. Ada 3 kursi, mau disusun 3 orang itu duduk di kursi tersebut. Posisinya seperti apa? Maka penyelesaiannya, dari 3 orang disusun ketiganya. Kalau minggu lalu kan misalnya ada 5 orang, dipilih 3 jadi sekretaris atau bendahara atau ketua gitu ya. Berarti di sana N-nya lebih besar dari R. Tapi kita sekarang di sini N-nya sama dengan R karena ketiganya mau disusun sekaligus langsung. Maka berdasarkan rumus ini, N faktorial, N-nya kan berarti sama dengan 3, maka akan jadi P33 dia. Dari 3 orang mau disusun ketiganya. Maka P33 sama dengan 3 faktorial. Itu nilainya 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Nah, lanjut bukti ilustrasi. Misal 3 orang itu ABC. Seperti apa bentuknya kalau dia duduk berjajar? Seperti di kelas, pada denah di kelas. Nah, maka kemungkinannya yang pertama, posisi duduknya A paling kiri, B di tengah, C di kanan. Maka A, B, C. Paham ya? Yang di tengah B, paling kiri, A paling kanan, C. Yang kedua, masih A paling kiri, tapi yang di tengah bertukar sekarang C, paling kanan B. Saya rasa akan lebih cepat sekarang. A, B, C, A, C, B. Yang ketiga, B, A, C. Nah, AC-nya sekarang tukar B, C, A. Lanjut. Sekarang C paling kiri, C, A, B. Pasti yang terakhir C, B, A. Hanya sekian kemungkinan, maka banyaknya adalah 6, sesuai dengan yang kita dapatkan ini. Paham ya? Itu kelanjutan dari permutasi yang minggu lalu. Nah, hari ini kita khusus, video pertama ini kita khusus bicara permutasi dulu. Permutasi dibagi lagi, ada 2 jenis permutasi yang akan kita bahas. Ada permutasi siklis dan ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Saya mulai dengan permutasi siklis. Dia permutasi siklis itu khusus untuk menentukan banyaknya kemungkinan untuk posisi melingkar. Saya contohkan kalau tadi kita duduk berjajar, sekarang ilustrasinya adalah
3 orang duduk mengelilingi meja bunar. Berapa kemungkinan cara mereka duduk? Nah, kalau posisi duduk melingkar, posisi melingkar, nanti kalau lingkaran ini kan tidak ada awal, tidak ada akhir ya, bulat. Maka biar tidak bingung 3 orang itu duduk di sini, 1 orang kita kunci dia. Misalnya saya kunci A, ya di sini, maka kemungkinan di sininya C, di sini B. Atau ini kita tukar. Di sini A, nah di sini sekarang C-nya di kiri dia. Tadi di kanan. Di sini B. Tidak ada kemungkinan lain nak kado dalam posisi melingkar karena bulat dia. Hanya sekian saja kemungkinan. Maka banyaknya kemungkinan ada 2 cara. Untuk lebih jelas karena ini hanya ada 3, contoh kedua, jika ada 4 orang sekarang duduk mengelilingi meja bundar, berapa kemungkinan cara mereka duduk? Nah, misalkan 4 orang itu saya ambil M, A, L, U. Ya, Anda definisikan sendiri siapa M, siapa L, siapa A, siapa U itu. Nah, yang kita mau cari sekarang adalah kemungkinan cara mereka duduk seperti apa. Ini meja bundarnya. Selalu ingat karena dia tidak ada awal, tidak ada akhir, harus ada 1 orang kita kunci si M ini. Nanti di kiri M siapa, di kanan M siapa, di depan M siapa. Itu kita jadikan sebagai patokan. Misalnya M di sini, kita ambil langsung lah ikuti ini dulu. M, di sini A, di sini L, di sini U. Bisa dibayangkan? Nah, 3 orang ini sekarang dia saling muter. Nah, pertama di sini A. Sekarang yang kedua ini saya tukar dulu Di sini M, sini tetap A. Sekarang ini yang bertukar di sini jadi U, di sini jadi L. Bisa ya? Yang ketiga, ini sudah tukar. Sekarang ini saya ganti di sebelah kirinya M, saya ganti sekarang. Di sini misalnya L, M, L, berarti di sini kemungkinannya U, di sini kemungkinannya A. Bisa ya? M, L, U, A. Atau di sini M, tetap di sebelah kirinya L, di depannya ini sekarang bertukar U dengan A, berarti di sini sekarang A, yang di sini sekarang U, M, L, A, U. Nah, sekarang sudah ya, L sudah, A sudah. Nah, yang kelima di sini M, di kiri M kita ambil U sekarang. Berarti yang bertukar adalah L dan A. Maka di sini A, ini L. Dan yang terakhir pasti Anda bisa bayangkan di sini M betul. Di sini U, ya ini sekarang tukar. Ini jadi L, ini A. Jadi malu, maul, melua, melau, mual, dan mula ya. Ada kemungkinan lagi? Tidak. Bu, bagaimana kalau di sini L-nya saya tukar? Ingat 1 orang itu diikat. Nah ya, diikat ya. Ini karena posisinya meja bunar. Gitu. Maka banyaknya kemungkinan cara adalah berapa? 6 cara, betul ya. Nah, kalau kita lihat 6 cara ini, apa hubungannya sekarang dengan 4 dan nilai faktorial? Kita belajar permutasi erat kaitannya dengan faktorial. Ternyata 6 itu adalah bentuk dari 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kalau dihubungkan dengan cara 4 orang duduk, maka kita ikat 1 dia, berarti dari 4 ini berkurang 1, kita ikat, yang 3 saling muter. Sehingga jadinya 3 faktorial itu didapat dari 4, kita kurangi 1, difaktorialkan. Berarti dari 4 kita ikat 3 orang saling memutar. Maka 3 faktorial sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Bagaimana nanti kalau 7 orang duduk? Ya 7. 1 orang kita ikat, berarti 7 dikurangi 1 faktorial. Berarti berapa orang yang saling muter? 6 orang yang muter. Maka banyak permutasi siklis dari N unsur, kita simpulkan dia, ditentukan dengan P sama dengan N kurang 1 faktorial. Ya, tadi kalau 7 orang berarti 6 dikurang 1 berapa? 7 kurang 1 berapa? 6 faktorial. Bisa ya? Nah, kita lihat contoh-contoh yang lebih lanjut.
Dari 8 pengurus Karang Taruna di dalamnya termasuk ketua, sekretaris, bendahara akan duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang terjadi jika semua anggota Karang Taruna bebas untuk memilih tempat duduk? Ya, seperti yang tadi, kalau 8 sekarang kita ikat satu dia. Berarti berdasarkan rumus banyak susunan untuk siklis adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Berarti 8 kurang 1 berapa nak? Ya, jadinya 7 faktorial. 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5. Silahkan Anda mau pakai kalkulator, mau hitung-hitung. Kita nanti yang benar dapat hasil 5040. Coba bayangkan Anda bikin itu, susunan-susunannya saling muter, ternyata 5040. Kasus yang kedua, bagaimana kalau ketua, sekretaris, dan bendahara harus duduk berdampingan? Kalau dia harus duduk berdampingan, maka dari 8 ini kita ikat ketua, sekretaris, bendaharanya kita ikat berapa? 3. Maka N8 itu berkurangnya sekarang 3. Nah, ini jadi satu kesatuan dia. Maka P-nya akan dari 8 orang berkurang 3. Kita ikat ya dulu. Maka banyak susunan 8 kurang 3 faktorial artinya 3 orang diikat, sisakan 5 nak ya, nanti 5 orang inilah yang saling muter 5 faktorial. Tapi ketua, sekretaris, bendahara sesama dia boleh dia saling bertukar bertiga saja. Maka kali lagi 3 orang yang muter 3 faktorial. Maka dapat hasil 5 faktorial 8 dikurang 3, 5 kali 3 faktorial. Maka 5 itu 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, maka ini 5 faktorial 1, 20, 3, 2, 1. Lanjut permutasi yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Nah, mulai dengan contoh ya. Tentukan susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf A, D, A. Untuk membedakan A yang pertama saya warnai merah, yang terakhir saya warnai hijau. Dari sini tersedia dia 3 huruf acak, di acak ketiganya sama dengan ketika menentukan posisi orang duduk berjajar A, B, C itu. Sekarang A, D, A, ada unsur yang sama A dengan A. Maka kalau dari 3 huruf diacak ketiganya, maka N-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 3. Maka kita pakai rumus permutasi jika N sama dengan R, maka PNR itu menjadi PNN itu sama dengan N faktorial yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka bentuk 3 huruf diacak 3 akan jadi P33, kita dapat hasilnya 3 faktorial itu sama dengan 6. Nah, ilustrasi sekarang. Dari huruf ADA, mau kita susun kata yang baru. Yang pertama, ya susunannya jadi ada. Atau yang kedua, DAA. Ada, da. Yang ketiga, AD. Tapi jika ini dianggap berbeda, ini kita tukar. Nah, kalau kita tukar ini sini misalnya ini sini F, sini G. Kalau kita tukar ini kan G-nya ke depan, F-nya ke belakang. Sekarang A hijau saya bawa ke depan, A merah saya bawa ke belakang. Maka jadinya ADA. Yang ini saya tukar. DAA juga. Yang keempat, yang keenam AAD. Nah, ternyata benar ada 6. Kalau A yang di depan dianggap berbeda dengan A yang di belakang, saya warnai merah dan warna hijau. Tapi ya betul 6 ya, banyaknya 6. Tapi kenyataannya yang kita mau susun kan adalah kata yang baru, susunan kata. Otomatis Anda perhatikan 1 dan 4 bagaimana, 2 dan 5 bagaimana, maka bunyi kata nomor 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 5, 3 sama dengan 6, ya sama artinya dia. Maka sesungguhnya kata yang baru yang kita dapat hanya 3 saja. Nah, 3 itu kenapa jadi 3? Karena ada unsur yang sama yaitu A-nya sama dengan 2. Sehingga bentuk 6 atau 3 faktorial ini akan kita sederhanakan dibagi dengan 2 unsur yang sama yaitu 2 faktorial. Maka 3 faktorial bagi 2 faktorial hasilnya sama dengan ya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini dia. Sehingga kita akan
menentukan bagaimana caranya menentukan permutasi kalau ada unsur yang sama. Dari uraian ini kita bisa simpulkan bahwa banyaknya permutasi N unsur yang mempunyai K unsur jenis pertama yang sama, unsur jenis kedua L yang sama, M unsur ketiga juga sama, sampai Z unsur jenis keset yang sama. Nanti kita pakai rumus B, N, K, L, M, Z. N ini yang tersedia, K, L, M, Z ini yang sama, maka rumusnya jadi N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial sampai Z faktorial. Nah, kita perjelas dia dengan contoh selanjutnya. Contoh, tentukan banyaknya susunan kata baru yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata malam. M-A-L-A-M. Kita lihat N-nya berapa, banyak hurufnya berapa. Yang tersedia adalah 5. Adakah unsur yang sama? Ada. Unsur yang sama, M-nya ada 2, A-nya ada 2. L-nya dihitung, Bu. Tidak perlu, kalau hanya 1 berarti nanti dia akan dibagi 1 sama artinya. Sehingga berdasarkan rumus PNKLMZ menjadi N faktorial dibagi K faktorial kali sampai Z faktorial. Maka akan sama dengan N-nya kan 5, 5 faktorial dibagi di sini 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya 5 faktorial diuraikan sampai 2 faktorial karena di sini sama-sama 2 ya. Nah, kalau disederhanakan 2 faktorial dengan 2 faktorial, maka yang sisa adalah 5 kali 4 kali 3, hasilnya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, ini contoh jenis permutasi yang kedua. Baik, untuk mengetes kemampuan Anda, silahkan dicoba nanti soal selanjutnya. Saya tidak bahas. Tentukan banyaknya susunan kata yang baru dapat disusun dari huruf pada kata matematika. Oke, selamat mencoba.